Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rudianto selaku fasilitator kita, Ibu Yosi dan Pak Sab, CGP Hebat Kota Batam. Pada kesempatan ini kita akan melakukan praktek coaching dengan model Tirta, di mana peran akan diperankan saya sendiri sebagai coach, dan Bapak Saprianto sebagai coachee, dan Ibu Yosi sebagai pengamat. Di sini ada kasus seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sedang dan sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Menurut murid yang mengikuti les, guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menghadapi hal ini? Silakan Bapak Saprianto untuk menjalankan peran kita selaku saya sebagai coach dan Bapak Saprianto sebagai coach. Baik Pak Ali, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Pak Ali, selamat pagi. Waalaikumsalam Ananda Anto. Ada apa ya Ananda? Pagi-pagi sudah menemui Bapak. Maaf Pak, jika saya mengganggu waktu Bapak. Oh, tidak apa-apa, Nak. Kenapa, Nak? Ada yang mau disampaikan kepada Bapak? Gini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dengan satu mata pelajaran. Oh, seperti itu ternyata. Dari pembicaraan kita ini, apa tujuan Anto memberikan permasalahan ini kepada Bapak? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ketidaknyamanan saya ini, Pak. Ada yang lain, Nak? Yang mau disampaikan? Saya bingung, Pak. Kenapa Pak Anung memperlakukan saya tidak adil ya, Pak? Kira-kira apa yang saya lakukan ya, Pak? Boleh kamu ceritakan, Nak, apa saja yang kamu rasakan? Saya merasa sedih karena diperlakukan tidak adil oleh Pak Anung, Pak. Mengapa kamu berpikir seperti itu, Nak Anto? Gini, Pak. Pak Anung membuka les privat. Teman-teman pada ikut semua, kecuali saya. Pak Anung sering menyinggung saya karena saya sendiri tidak ikut les privatnya, Pak. Oh, seperti itu. Selain tidak nyaman, ada yang lain yang kamu rasakan? Saya juga merasa bahwa nilai yang Pak Anung berikan ke saya tidak adil. Karena nilai teman-teman yang ikut les dengan beliau itu mendapatkan nilai lebih baik daripada saya. Padahal sebelumnya saya selalu mendapat nilai tertinggi di kelas. Baik, bolehkah Bapak tahu seperti apa ketidakadilan yang Anto maksud? Begini, Pak. Bisa kamu ceritakan lagi, Nak? Begini, Pak. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal dengan baik. Tetapi nilai yang saya dapatkan kecil, Pak. Setelah adanya masalah ini, langkah apa yang Ananda Anto lakukan? Selama ini saya sudah rajin belajar, sering mengulang pelajaran Pak Anung, dan bahkan saya banyak belajar lewat browsing di internet. Jadi saya menduga nilai saya kecil karena saya nggak ikut les privat dengan Pak Anung. Apakah Ananda Anto pernah berbicara dan berdiskusi dengan Pak Anung? Belum sih, Pak. Tapi yang saya lihat sebelum mereka bimbel ya, saya merasa nilai saya lebih tinggi daripada mereka. Tapi setelah mereka bimbel, nilai saya jadi rendah. Oh, baik. Apa yang bisa kamu lakukan, Nak,
untuk menyelesaikan masalah ini? Saya sebenarnya sudah mau berjumpa dengan Pak Anung untuk mengkonfirmasi dugaan saya ini, Pak. Dan kenapa hal ini kamu nggak lakukan, Nak? Tapi saya takut, Pak. Nanti Pak Anungnya marah, saya dimarahi. Itulah saya selalu ragu menanyakan pada Pak Anung. Nah, apakah Pak Anung pernah marah sama kamu? Tidak, Pak. Gurunya baik. Saat menjelaskan mudah dipahami, saya pun senang belajar IPA dengan Pak Anung. Nah, kenapa nggak coba aja dulu, Nak? Mungkin akan membantu menyelesaikan masalahmu ini. Iya juga ya, Pak. Harusnya saya temui Pak Anung langsung gitu. Nah, setelah nanti kamu menghubungi Pak Anung, Nak, apa yang akan kamu katakan? Saya akan menanyakan apakah tidak ikut les privat mempengaruhi nilai saya di kelas. Dan saya mau mengkonfirmasi kenapa nilai ulangan IPA saya kecil atau rendah. Betul, bisa kamu lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki untuk meyakinkan bahwa kamu bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi tanpa les atau ikut privat dengan Pak Anung? Gini Pak, sebelum mulai kelas 7, saya selalu mendapatkan nilai tinggi. Saya selalu mengulang pelajaran Pak Anung. Saya rajin membaca buku IPA yang saya pinjam di perpustakaan, Pak. Jadi, setelah ini, Nak, apa saja yang akan kamu lakukan? Saya akan tetap bertanya ke Pak Anung untuk memastikan dugaan saya, Pak. Dan saya akan memeriksa kembali jawaban saya ketika ulangan kemarin. Wah, sangat bagus sekali solusinya. Selain itu, ada yang lain, Nak, yang bisa kamu lakukan lagi? Untuk les, saya nggak bisa, Pak. Karena saya nggak punya waktu untuk ikut. Tapi, saya bisa minta tolong pada Said, teman sebangku saya. Kebetulan ikut les privat. Dia selalu bantu saya dalam belajar IPA. Selanjutnya, Nak, apa nih rencana kamu untuk mencapai tujuan itu? Pertama, saya akan menghubungi Pak Anung untuk mengkonfirmasi kebenaran dugaan saya. Kedua, saya akan mengecek ulangan jawaban ulangan kemarin. Yang ketiga, saya akan minta tolong dengan Said untuk membantu saya dalam belajar IPA. Bagus, Bapak sangat suka rencanamu, Nak. Tapi, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk rencana Anto agar semua berjalan dengan lancar? Otomatis saya akan beranikan diri untuk menemui Pak Anung, Pak. Dan saya lebih teliti lagi dalam mengerjakan ujian nanti. Lalu, siapa nih kira-kira yang bisa membantu Anto untuk menjalankan komitmen ini, Nak? Saya akan minta bantuan Said, Pak, untuk menemani saya menemui Pak Anung. Selain itu, saya akan memintanya untuk membantu saya belajar. Wah, sangat luar biasa. Ini untuk bisa kamu lakukan semuanya. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dalam mendengarkan cerita saya ini. Saya akan melanjutkan tugas yang lain ya, Pak. Sama-sama, Nanda. Sampai jumpa di pembelajaran kita nanti ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari percakapan tadi sangat bagus sekali dan sudah terlihat semuanya bahwa kita menggunakan praktik coaching model Tirta. Maka saya sebagai pengamat dapat melihat bahwa di sini sudah ada tujuan umumnya. Dengan kalimat tadi ada kata dari apa tujuan Anto menyampaikan permasalahan ini kepada Bapak. Sedangkan identifikasinya sudah terlihat jelas di sana. Dari kalimat permasalahan yang pertama disampaikan bahwa selain tidak nyaman, saya merasakan tidak keadilan. Nah, di situ identifikasi sudah kita terlihat lah.
Eh, kemudian di sini juga ada yang berkata, apa nanti akan dilakukan langkah-langkah berikutnya untuk mengatasi ketidaknyamanan yang Anto rasakan. Nah, sedangkan itu semua termasuk identifikasi. Untuk rencana aksi, sudah terlihat juga jelas dalam dialog tadi, dalam percakapan tadi, mengatakan setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mengikuti les atau tidak? Nah, untuk mengatasi ketidakadilan tadi. Kemudian mengatakan, apakah Bapak Anung pernah marah? Sedangkan untuk tanggung jawab, terdapat kalimat di sini, betul apa yang kamu lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki untuk menyatakan bahwa kamu bisa mendapatkan nilai tinggi tanpa mengikuti les pada Pak Anung? Mungkin itu saja yang sudah sebagai pengamat saya ambil dari beberapa percakapan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan kita. Pak Sab, Bu Yosi, terima kasih. Mari kita lanjutkan kembali dengan kegiatan berikutnya.